Bully. Kata yang begitu menyakiti. Kata yang membuat sakit sanubari. Tidakkah kau mengetahui hinaan, ejekan, bahkan cacian yang kalian ucapkan membuat kami menderita di sini, membuat kami ingin segera pergi dari dunia ini, karena kalian hidup kami seperti tak ada artinya lagi. Kau jadikan itu hiburan, kau jadikan itu pertunjukan untuk membuat hatimu tertawa, membuat hatimu bahagia. Tapi lihatlah dia, lihat dia begitu tersiksa, begitu teraniaya, begitu sakit hati, begitu tak berdaya. Kapan kau berubah? Kapan kau menyadari? Ingat, karma berlaku untukmu. Meski sekarang kau masih biasa saja, tapi suatu hari nanti pasti ada balasannya, kami yakin. Ini cerita hati orang yang terbuli. Semoga kalian mengerti. Kami hanya ingin dihargai, bukan dimaki. Kami juga manusia, sama seperti kalian. Bayara. Halo Sobat Cerdas, bertemu lagi di channel Bung Aristo. Kali ini kita akan sharing ya, atau membahas sesuatu yang cukup merasakan, yaitu kita akan kupas tentang bullying ya, atau bully. Apa itu bullying? Bentuknya, penyebabnya, dan dampak yang diderita korban ya seperti apa, kita akan kupas hari ini. Dan stop bullying ya, karena apapun bentuknya perilaku ini tidak pernah dapat dibenarkan ya. Untuk adik-adik yang masih sekolah, kalau di kelas kamu ada teman yang gemar menghina atau bahkan menyakiti teman sekelasmu yang lain, berarti di kelas kamu telah terjadi yang namanya bullying. Menurut National Center Against Bullying atau NCAB, bullying atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut perundungan terjadi ketika terdapat individu atau kelompok dengan power yang lebih kuat secara terus-menerus dan berulang-ulang melukai serta membahayakan orang lain yang lebih lemah dari mereka, sehingga tentu yang lebih lemah tidak dapat melawan. Bullying bisa terjadi dalam waktu yang berkepanjangan dan akan terus berlarut-larut jika tidak ada respon yang diambil. Bentuk bullying sendiri bisa berupa ejekan, cemoohan, sampai dengan penyiksaan ya, itu berbentuk fisik seperti dipukul, ditendang, dijewer, dan lain sebagainya. Secara garis besar, bullying dikategorikan ke dalam 4 bentuk ya, dan bentuknya apa saja sih? Yang pertama, bullying itu bisa berupa fisik ya. Untuk bentuk bullying fisik tentunya melibatkan kontak fisik. Contohnya bisa merupa menendang, memukul, mendorong, dan merusakkan barang milik temannya. Kalau kamu melihat teman kamu yang sedang memukul atau mendorong teman kamu yang lain, di saat itulah kamu sedang menyaksikan bullying. Secara fisik, kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang baik. Cobalah untuk menghentikannya. Dengan demikian, kamu telah berkontribusi dalam menghentikan perilaku bullying yang ada di sekitarmu. Nah, yang kedua, ini yang cukup bahaya ya, selain fisik, yaitu ada bullying secara verbal ya. Bullying yang satu ini mungkin merupakan salah satu bentuk bullying yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Bentuknya bisa berupa menghina, mengejek, mencemooh, atau apapun kalimat yang ditujukan untuk mengintimidasi orang atau menindas orang lain.
Apa sih yang biasanya dijadikan bahan buat ngebully secara verbal itu? Nah, seringkali yang dijadikan bahan adalah bisa berupa suku, bahasa, agama, ras, status ekonomi, sampai bahkan orientasi seksual, ya. Bullying secara verbal mungkin tidak memperlihatkan luka fisik seperti bullying fisik, ya. Seperti halnya bullying fisik pada umumnya, ya. Akan tetapi bullying verbal tetaplah menyakiti hati orang lain. Nah, kalau kata peribahasa nih, tajam lidah daripada pedang. Ucapan yang terlontar dari mulut seseorang yang kita anggap baik, sengaja maupun tidak sengaja, seringkali dapat menyakiti hati orang lain. Bahkan rasa sakitnya bisa melebihi rasa sakit tertusuk benda tajam. Ya, jadi bullying secara verbal ini bahkan ya di beberapa tempat membuat seseorang sampai dengan frustasi, ya, atau bahkan sampai bunuh diri. Ya, maka ayo semua kita jaga ucapan kita, ya. Terus yang ketiga, bullying secara sosial. Ya, mungkin kita suka bergosip, suka menggunjingkan orang lain, ya. Kalau iya, sebaiknya kita mulai menghentikan kebiasaan kita itu dengan menyebarkan berita buruk tentang orang lain secara kamu tidak langsung untuk melakukan bullying secara sosial. Dengan menyebarkan berita buruk itu ke soal seseorang, kamu telah berkontribusi dalam menurunkan citra orang tersebut di hadapan publik. Ya, efeknya apa? Orang tersebut dijauhi dan dikucilkan. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar buruk yang kamu sebarkan, mengajak orang lain untuk membenci orang lain adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan tentunya, ya. Yang keempat yaitu cyberbullying. Nah, kita tahu bentuk bullying yang satu ini sepertinya sering banget kita temui di medsos, ya. Ternyata perkembangan informasi dan teknologi tidak sepenuhnya berdampak bagi kehidupan kita, ya, berdampak baik maksudnya, ya. Contohnya, ya, keberadaan cyberbullying. Cyberbullying baru muncul saat internet mulai akrab digunakan oleh masyarakat luas. Kalau kita suka menjelek-jelekan postingan Instagram teman kita, berarti kita adalah salah satu pelaku cyberbullying, ya. Sebenarnya kenapa sih orang itu ngebully? Yang pertama pasti, ya, bisa kita garis bawahi karena memiliki masalah pribadi. Salah satu menjadi alasan seseorang dalam membuli adalah kepemilikan masalah pribadi. Pelaku bullying ini memiliki masalah pribadi dan tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, sehingga dirinya merasa tak berdaya. Hal ini akhirnya menjadi pemicu yang membuatnya melakukan bullying. Tujuannya adalah untuk menampilkan bahwa dia memiliki kekuatan, sehingga rasa ketidakberdayaannya dapat ditutupi. Yang kedua yaitu karena mungkin faktor balas dendam, ya. Alasan lain yang menyebabkan seseorang merudung atau membullying orang lain adalah dulunya ia mungkin merupakan korban, ya. Misalkan nih, teman kamu ada yang suka membuli teman sekelas, ya, karena di rumah dia dirudung oleh kakak-kakaknya. Nah, sebelum kita membuli orang lain, pikirkan dulu deh dampak dari perbuatan kita nantinya. Bisa jadi orang yang kita hina, pukul, atau intimidasi itu akan membalaskan dendamnya ke orang lain di masa depan. Dengan begitu, kita terus menciptakan budaya bullying tersebut. Nah, yang keempat, ini mungkin karena faktor rasa iri, ya. Rasa iri juga menjadi pemicu perilaku bullying. Misalkan, ada murid paling pandai di kelasmu, dan ada temanmu yang merasa iri karena tidak bisa sepandai murid tersebut. Akhirnya, murid pandai ini diejek sebagai kutu buku, antisosial, atau mungkin kurang pergaulan, gitu, ya. Nah, yang keempat, mungkin karena ingin mencari perhatian. Ada juga, ya, yang melakukan bullying supaya dia mendapat perhatian dari orang di sekitarnya. Terkadang pelaku bullying seperti ini bahkan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya masuk dalam kategori perundungan, padahal dia hanya menginginkan dirinya mendapat perhatian saja. Kalau sudah begitu,
kamu bisa memberinya perhatian supaya dia tidak bisa merudung orang lain. Langkah lain yang bisa kita ambil saat bertemu pembuli jenis ini, ya cukup diamkan saja. Mereka ini membuli karena ingin diperhatikan. Biasanya kalau kamu didiamkan, mereka malah bingung, atau ketika kita diamkan, ya mereka malah bingung dan akhirnya malah meninggalkan kita. Nah, seberapa bahaya sih dampak dari bullying ini? Mungkin di antara kamu ada yang suka iseng-iseng ngebully teman sekelas. Kalau memang iya, sebaiknya mulai hentikan perbuatan tidak terpuji itu. Bullying yang kita lakukan bisa merugikan korban tak hanya secara fisik dan mental. Masa depannya pun bisa terancam karena apa-apa yang kita lakukan terhadap orang lain dapat memberikan efek positif ataupun negatif. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan ada efek antara positif ataupun negatif. Kalau aku sih pengennya yang aku lakuin bisa berdampak positif. Kalau kamu juga begitu, kamu harusnya dengar video ini sampai selesai supaya kamu jadi tahu seberapa bahaya sih bullying itu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dampak yang dialami korban bullying ya. Saya kasih contoh. Yang pertama, tentu dampak kesehatan. Bullying dapat merusak kesehatan baik fisik maupun mental korbannya. Dampaknya pun tidak hanya terjadi dalam jangka pendek saja, melainkan juga jangka panjang. Korban bullying bisa mengalami cedera fisik, gangguan emosi, bahkan bisa berujung pada kematian. Korban bullying berpotensi rentan terhadap gangguan kesehatan mental, sakit kepala, dan dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan diri korbannya. Saat kamu membuli temanmu, entah memukulnya atau mungkin mengejeknya, mungkin kamu tidak sadar bahwa yang kamu lakukan akan berdampak pada masa depan korban itu. Secara fisik, korbanmu bisa menderita memar sampai patah tulang mungkin. Sedangkan secara mental, efeknya tidak bisa diukur dengan mudah. Memangnya kamu mau bertanggung jawab terhadap masa depan temanmu sampai jadi suram gara-gara keisengan kamu itu, gitu loh. Nah, selanjutnya bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik. Siswa yang mengalami perundungan secara teratur cenderung menampilkan performa akademik yang lebih buruk dibanding yang tidak mengalaminya. Hal ini ditegaskan dalam studi yang dilakukan oleh psikolog University of California dalam Journal of Early Adolescence. Penelitian ini melibatkan 2.300 siswa yang berasal dari 11 sekolah berbeda di Los Angeles. Hasilnya memperlihatkan bahwa siswa-siswi yang paling sering mengalami bullying memperoleh nilai akademik lebih buruk dibanding siswa-siswa lainnya. Buat kamu yang masih suka ngebully teman-temanmu, pikir-pikir lagi deh. Perbuatan yang kita lakukan itu bisa berdampak ke masa depan teman-temanmu. Gini deh, untuk masuk PTN lewat jalur undangan kan perlu nilai rapor yang bagus itu. Nah, kalau ternyata teman yang kamu bully ini nilai raportnya jelek, gara-gara sampai akhirnya nggak lolos seleksi, kan berarti kamu telah melakukan hal yang buruk banget ya pada temanmu. Ya, jadi gimana? Masih mau jadi tukang bully? Ya. Yang selanjutnya ikut melakukan kekerasan atau melakukan balas dendam ya. Sebelumnya kita telah bahas tadi ya, salah satu penyebab orang membuli adalah karena pada masa lalu orang tersebut menjadi korban. Bisa dibilang bullying adalah rantai panjang yang diawali dari satu pelaku yang kemudian melahirkan pelaku lainnya. Di sini saya mengajak kamu atau kita semua untuk tidak ikut-ikutan menjadi pelaku supaya rantai ini bisa terputus ya, dan tidak lagi terlahir menjadi tukang bullying. Karena bully baru atau tukang bullying baru ya, atau menjadi tukang bullying baru yang selanjutnya ya. Nah, ternyata bullying bisa berdampak mengerikan itu ya. Jadi untuk sobat cerdas, mulai sekarang saya mengajak kalian supaya benar-benar ya memikirkan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan. Kalau dampaknya positif sih bagus. Kalau negatif,
kan bahaya itu untuk teman-teman kita. Ya, jadi untuk sobat cerdas dimanapun Anda berada, saya rasa ya pemahaman tentang bullying atau bahaya bullying sudah kita ketahui, maka untuk itu kita ikut ya berperan serta memutus rantai dari budaya bullying yang sudah berkembang di Indonesia, bahkan saat ini di seluruh dunia, hampir seperti corona ya bullying itu. Kalau kita tidak berpartisipasi memutus rantai itu, maka bullying itu akan terus terjadi. Karena kita membuli seseorang nih contohnya, ya jadi korban. Akhirnya si korban itu suatu saat membuli temannya yang lebih lemah, dan begitu terus selanjutnya, ya. Maka untuk itu stop bullying, ya. Ya, saya rasa sekian dulu video dari saya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa kembali. See you again.